Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Musalla Al-Hidayah di Desa Kedung Buluh ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah, para hadirin yang sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya. Pada malam yang berbahagia kali ini, kita akan memasuki pembahasan baru di antara ilmu yang sangat erat kaitannya dengan masalah doa. Dan amalan ini disyariatkan di dalam Islam, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sangat jelas keterangannya dalam perkataan para ulama Islam. Hanya saja tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mempraktikkan amalan ini dengan tata cara yang kurang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hal tersebut? Hal itu adalah tawassul. Apa? Tawassul. Pernah dengar istilah tawassul? Pernah. Bahkan mungkin sering di antara kita yang mendengar kata tawassul. Tawassul adalah merupakan salah satu ibadah yang tidak diragukan lagi disyariatkan dalam Islam. Di ibadah ini merupakan salah satu ibadah yang betul-betul ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Al-Quran menjelaskan ibadah ini dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan kita untuk berkreasi di dalamnya sekehendak kita. Sebagaimana manakala Islam mensyariatkan salat, maka Islam tidak membiarkan kita untuk berinovasi dalam masalah salat, tapi sudah ditentukan tata caranya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Bahkan waktu-waktunya juga sudah ditentukan, bacaannya apa, gerakannya kayak apa, semua sudah dijelaskan. Begitu pula masalah puasa. Puasa juga sudah dijelaskan. Ketika Islam mensyariatkan puasa, tidak lupa Islam juga mensyariatkan tata cara puasa, mulai dari waktunya, dari pagi, mulai matahari, mulai terbitnya fajar, matahari jam 7, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian Islam juga menjelaskan puasa yang wajib apa, puasa yang sunnah apa, dijelaskan semuanya. Jadi setiap ibadah di dalam Islam
Manakala disyariatkan, sudah dijelaskan tata caranya, termasuk masalah tawassul. Tawassul dijelaskan pensyariatannya di dalam Islam, sekaligus dijelaskan tata cara tawassul yang benar. Jadi Islam tidak membiarkan umat manusia untuk berkreasi dalam tata cara bertawassul, tapi Islam sudah menentukan rambu-rambu tawassul. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana cara bertawassul yang benar, kita perlu mengetahui terlebih dahulu ayat yang berbicara tentang tawassul, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35. Surat apa? Al-Ma'idah ayat berapa? 35. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian setelah itu Allah berfirman, wabtaghu ilaihil wasilah, dan bertawassullah kepada Allah, atau dengan kata lain, carilah wasilah yang akan mendekatkan kalian kepada Allah. Berarti tawassul itu adalah mencari wasilah. Wasilah itu sendiri apa? Kalau tawassul artinya mencari wasilah, wasilah itu apa? Wasilah kata para ulama adalah amalan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Berarti tawassul itu mencari amalan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Tentunya ketika kita bicara masalah mendekatkan atau tidak, yang berhak untuk menentukan amalan ini mendekatkan, amalan ini tidak mendekatkan, itu siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menentukan ini amalan bisa mendekatkan kamu kepada Allah, ini amalan justru bukan mendekatkan tapi malah menjauhkan. Yang menentukan itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manakala kita ingin mencari amalan yang mendekatkan kita kepada Allah, kita harus taat sama aturannya siapa? Allah. Suatu saat pernah ada orang yang SMS, dia bertanya, Ustadz, gimana ini? Ada orang yang mengatakan, udahlah, kalian itu gak usah mengatakan ini bid'ah, ini tidak ada tuntunannya. Lawong amalan kalian saja belum tentu diterima, sudah mengkritik amalan orang lain. Yang berhak menentukan amalan diterima atau tidak kan Allah. Ya. Kamu kok memvonis amalan kita nggak diterima? Apa pasti amalan kamu diterima? Ada yang ngomong kayak gitu. Banyak. Jawabnya gimana? Jawabnya gimana? Apa tidak dijawab? Dibiarkan aja. Hah? Jawabnya gimana? Jawabnya tadi yang saya sebutkan. Kalau kita pengen amalan kita diterima sama Allah, ya kita harus ngikuti aturannya Allah. Jadi manakala kita mengatakan ini ada tuntunannya, ini tidak ada tuntunannya, kita tidak lain adalah karena ingin mentaati aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya orang pengen mendekat kepada Allah itu tidak semaunya sendiri. Orang sekarepe dewek, ya. Kalau misalnya sekarang dewek sih penak banget. Buat apa ada? Buat apa ada Rasul? Kalau misalnya orang itu bebas melakukan amalan, ini kita bicara masalah amalan ukhrawi ibadah loh. Ini bukan kita bicara masalah hal-hal yang sifatnya duniawi, ya. Kalau hal sifatnya duniawi ya silahkan kita berinovasi, itu sudah dibolehkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian itu lebih paham tentang urusan duniawi kalian. Silakan mau bikin motor, mau bikin mobil yang bisa terbang, ya, mau bikin mobil yang bisa masuk ke laut, silakan, tidak apa-apa, ya. Itu urusan dunia, silakan, ya.
Tapi kita bicara masalah urusan ukhrawi kita yang akan mendekatkan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dicintai dan diterima amalannya oleh Allah, maka kita harus mengikuti aturan yang sudah digariskan oleh Allah Tabaraka wa taala. Buat apa Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini kalau manusia bebas untuk beramal sekehendaknya? Lantas apa fungsinya diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi kalau kita bebas beramal sekehendak kita? Makanya kembali kepada pembahasan masalah tawassul. Jadi tawassul tadi adalah mencari apa? Wasilah. Wasilah adalah amalan yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Sekarang setelah kita mengetahui bahwasanya tawassul itu disyariatkan di dalam Islam, dalilnya antara lain Al-Quran surat apa tadi? Al-Maidah ayat berapa? 35. Tinggal kita belajar sebenarnya tawassul yang benar sesuai dengan ajaran Islam itu yang kayak apa. Nah, untuk menentukan benar tidaknya tentunya harus ada dalilnya. Dalilnya Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kita mulai dari tawassul yang disyariatkan jenis pertama. Tawassul jenis pertama yang disyariatkan di dalam Islam. Yang pertama adalah tawassul dengan Asmaul Husna. Tawassul dengan Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah. Husna artinya apa? Baik. Bukan sekedar baik. Husna itu adalah sangat baik. Berarti kita bertawassul dengan nama-nama Allah yang sangat baik. Nanti saya akan jelaskan contohnya apa. Sebelumnya kita perlu mengetahui dalilnya apa dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya kita itu diperintahkan untuk bertawassul dengan Asmaul Husna. Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Surat Al-A'raf ayat 180. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang sangat baik. Kemudian kata Allah, fad'uhu biha. Hendaklah kalian berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Jadi di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, tapi menggunakan wasilah, menggunakan perantara Asmaul Husna. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sebelum kita berdoa kepada Allah, kita berusaha untuk memuji Allah terlebih dahulu. Dengan memuji Allah. Memuji Allah caranya bagaimana? Dengan menyebutkan nama-nama Allah yang mulia sebelum kita berdoa. Misalnya kita tahu bahwasanya Allah itu memiliki nama yang sangat mulia, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Masih ingat arti Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Apa coba? Ar-Rahman dulu apa coba artinya? Ya, Ar-Rahman adalah zat yang kasih sayangnya bukan hanya untuk orang mukmin, tapi juga kasih sayangnya meliputi seluruh manusia yang mukmin maupun yang tidak mukmin. Kalau Ar-Rahim, zat yang kasih sayangnya khusus untuk orang yang beriman. Kita mengetahui bahwasanya Allah itu punya nama Ar-Rahman, punya nama Ar-Rahim. Kalau di terjemahan itu adalah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, kalau kita pengen disayang sama Allah, pengen nggak disayang sama Allah? Pengen. Tapi kan apa kita ujuk-ujuk kita minta, ya Allah sayangilah saya. Nah, kalau kayak gini di antara manusia saja tidak beretika. Ya, kita tahu-tahu datang ke orang kaya, kita pengen ngutang atau nggak ngutang tapi minta duit, bukan ngutang, minta duit misalnya, atau ngutang lah ya. Jarang-jarang orang ngasih duit ya, ngutang lah katakanlah
Apa misalnya kita ujuk-ujuk datang tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo arep ngutang. Apa kayak gitu? Mesti ada apanya dulu? Ada muqaddimah. Ada muqaddimah, ada pendahuluan. Ya. Ya seperti jenengan lah sebagai seorang karyawan pengen pinjam katakanlah duit dari bosnya, atau pengen gajinya supaya diambil segera karena sangat membutuhkan untuk misalnya istrinya mau melahirkan atau orang tuanya sakit atau apa, gajiannya masih lama sedangkan dia pengen segera untuk mengambil gajiannya terlebih dahulu. Apa ujuk-ujuk tok tok tok, assalamualaikum, ya napa arep njaluk gajian Vicky. Itu sesuai dengan etika enggak? Enggak etis. Ini padahal sesama apa? Sesama manusia. Sesama manusia saja kita pakai etika. Apalagi ketika kita akan berdoa meminta kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pengen disayang oleh Allah, maka cara yang benar kita bukan ujuk-ujuk langsung kita mengatakan ya Allah sayangilah saya. Apa kita pantas untuk disayangi sama Allah? Ya. Jadi kita sebelum itu kita perlu memuji Allah terlebih dahulu. Ada muqaddimahnya. Ada pendahuluannya sebelum kita meminta sama Allah. Pendahuluannya apa? Pendahuluannya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan nama Allah yang cocok dengan permintaan kita. Permintaan kita minta ingin disayang sama siapa? Sama Allah. Maka tentunya kita memakai nama yang cocok dengan permintaan kita. Apa itu? Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau terjemahannya tadi, terjemahan yang mudahnya adalah wahai yang maha pengasih, yang maha penyayang. Baru kemudian kita berdoa apa? Irhamni. Apa irhamni? Sayangilah aku. Berarti terjemahannya wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, kasihanilah aku, sayangilah aku. Ini namanya tawassul. Jadi menjadikan sesuatu sebagai perantara yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Dengan cara yang seperti ini, doa kita lebih berpeluang untuk dikabulkan sama siapa? Sama Allah. Karena kita pakai etika berdoanya. Coba misalnya seperti yang saya lihat, ada dua orang masuk, pertama sama-sama masuk, tok 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 sama-sama, karyawan minta untuk didahulukan atau disegerakan gajinya. Yang satunya anaknya mau masuk sekolah, yang satunya misalnya istrinya mau melahirkan. Yang pertama dia datang langsung minta, yang kedua dia datang pakai ya apalah, basa-basi dulu lah ya. Jenengan lho bosku jan masya Allah loh, sayang banget karo siapa? Karo karyawane. Ora tahu loh jenengan itu ndak sayang sama karyawan. Masya Allah karyawan di sini semuanya itu seneng sama jenengan. Kepalanya wis tambah apa? Gede. Wis gede nembe. Anu apa sih? Anu arep njaluk duit. Kira-kira peluangnya ini lebih besar yang mana? Lebih besar yang kedua. Ya, daripada yang pertama. Artinya kita itu kan pengen ketika berdoa itu doanya dikabulkan, maka harus ada usahanya. Usahanya apa? Usahanya dengan cara bertawassul dengan asmaul husna. Contoh yang lain, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang bunyinya Ar-Razzaq. Apa? Ar-Razzaq artinya apa? Yang maha memberi rezeki. Semua di antara kita membutuhkan rezeki, iya enggak? Iya. Kita tidak mungkin tidak butuh rezeki. 24 jam kita membutuhkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebutuhan kita kepada rezeki itu sangat mendesak, sangat vital di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika kita akan berdoa kepada Allah meminta rezeki, kita perlu untuk memuji Allah terlebih dahulu dengan mengungkapkan nama Allah ya Razzaq.
Kita katakan ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki. Apa? Urzuqni. Urzuqni artinya adalah berilah aku rezeki. Nah, orang yang seperti ini juga peluangnya untuk dikabulkan doanya sangat besar. Kenapa? Karena dia pakai etika ketika dia minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan panjenengan analogikan, panjenengan kiaskan dengan setiap doa-doa yang ingin Anda lantunkan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ya, ketika kita berdoa dengan Asmaul Husna, perlu yang namanya antara permintaan dengan Asmaul Husnanya perlu apa? Perlu sesuai, ya, perlu cocok, ya. Perlu cocok antara isi permintaan dengan nama yang kita ajukan. Misalnya kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bawakan nama Allah, namanya Ya Ghaffar. Makanya kan ada Abdul Ghaffar. Apa artinya? Hamba yang maha pengampun. Al-Ghaffar artinya maha pengampun. Kalau kita ingin diampuni sama Allah, maka kita dahului doa kita, Ya Ghaffar, wahai yang maha pemberi ampun, ighfirli, ampunilah aku. Dan tidak cocok kalau misalnya kita minta supaya diampuni sama Allah, tahu-tahu kita membawakan nama Allah misalnya Ya Syadidul Iqab. Syadidul Iqab itu adalah yang sangat keras siksaannya, ya. Yang sangat keras siksaannya, ampunilah saya. Ya tidak pas. Yang keras siksaannya itu kalau kita ingin mendoakan orang kafir yang memusuhi Islam, itu pas itu. Ya Syadidul Iqab, ya. Wahai yang maha keras siksaannya, siksalah hambamu yang kafir itu, ya. Itu tidak apa-apa, itu pas, ya. Tapi kalau misalnya kita minta ampunan sama Allah, masa permintaannya dengan pendahuluannya ya Syadidul Iqab, ya. Wahai yang maha keras siksaannya, ya tidak cocok, ya. Tidak cocok. Ini adalah tawassul dengan Asmaul Husna. Dan sebenarnya tanpa kita sadari, setiap kita sholat ternyata kita sudah tawassul dengan Asmaul Husna. Siapa yang tahu? Nah, setiap kita sholat, kita sudah bertawassul dengan Asmaul Husna. Siapa yang tahu? Apa? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada doa enggak? Ada doa. Ayat berapa? Ayat ke-6. Yakin? Hah? Jadi dalam Qur'an lah. Kok salah kok? 4, 5, 6 dan akeh temen sih. Kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita jelaskan dulu, Bismillah itu menurut pendapat yang lebih kuat itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Berarti Bismillah itu ayat yang keberapa? Pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang keberapa? Kedua. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kemudian apa? Ihdinas siratal mustaqim. Berarti ayat yang keberapa? 6. Ihdinas siratal mustaqim artinya apa? Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Coba kita cermati. Doanya diletakkan di ayat nomor berapa? Nomor 6. Bukan di ayat nomor 1. Kenapa? Karena Allah mengajarkan kepada kita supaya berdoa itu pakai etika. Awalnya kita puji dulu. Ayat pertama kita puji, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita puji Allah dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipuji lagi. Segala puji untuk Allah Rabb semesta alam. Dipuji lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Diulang lagi kan?
Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus yang keempat, Maliki Yaumiddin, apa artinya? Penguasa hari pembalasan. Masih ingat kenapa kok penguasa hari pembalasan? Apakah Allah bukan penguasa di dunia ini? Kenapa disebutkan penguasa pada hari kiamat? Ya, karena penguasa pada hari kiamat itu yang berkuasa hanya siapa? Hanya Allah. Kalau di dunia ada nggak penguasa selain Allah? Ada nggak? Oke. Ya. Penguasa selain Allah banyak, presiden, raja, gubernur, bupati, camat, lurah, pemaning, kadus, RT, RW, terus kepala keluarga, jenengan semuanya penguasa ini, yang sudah berumah tangga. Jadi penguasa di dunia banyak, tapi pada hari kiamat penguasa cuma siapa? Allah. Makanya dikatakan Maliki Yaumiddin. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa pada hari kiamat. Ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keempat. Yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita hanya beribadah kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya minta tolong juga kepada Allah. Baru setelah kita memuji Allah dengan 5 pujian, baru kemudian kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami wahai Rabbi jalan yang lurus. Kelanjutannya adalah doa kelanjutannya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita ketika sholat sudah bertawassul dengan Asmaul Husna. Jadi ya subhanallah, sebenarnya kita ini setiap hari sudah bertawassul, cuman kita baru paham, baru sadar sekarang engane nyong sabendina wis tawassul. Baru tahu ya. Banyak mungkin dari kita baru tahu engane jebule sabendina wis tawassul. Jadi bingung, dikiranya kita tidak pernah tawassul. Enggak, kita tawassul kok. Dibilang kita tidak pernah tawassul. Atau bahkan dikatakan kita orang anti tawassul. Musa pentina tawassul, minimal sehari kita bertawassul berapa kali? Salatnya ku 5 rakaat. Berapa? 17 kali kita. Ini minimal. Belum kalau misalnya kita tambah dengan sholat sunnah, ya, sholat sunnah yang rawatib. Belum kalau kita tambah dengan sholat yang duha. Belum kalau kita tambah dengan sholat yang malam, sholat tahajud. Berarti kita sudah bertawassul sebenarnya. Disinilah kita pentingnya mempelajari agama ini. Pentingnya kita terus mengkaji agama ini. Jadi kita tahu ternyata selama ini alhamdulillah kita sudah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tawassul yang benar insyaallah. Dengan tawassul yang benar insyaallah. Maka mari kita berusaha untuk terus ya, untuk melanjutkan tawassul ini. Ya, tawassul yang ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang ada tuntunannya dari Al-Qur'an. Ini adalah jenis yang pertama, tawassul dengan Asmaul Husna. Yang kedua, tawassul dengan amal saleh yang kita kerjakan. Tawassul dengan amal saleh yang kita kerjakan. Masing-masing dari kita insya Allah punya amal saleh. Amal saleh ini adalah merupakan bekal kita, modal. Kita punya modal, alhamdulillah sudah beramal saleh semampu yang bisa kita lakukan. Ada yang sholat, ada yang puasa, ada yang zakat, ada yang meninggalkan maksiat, ada yang jujur, ada yang beriman,
ada yang berkata baik, ada yang berbakti kepada orang tua, ada yang mendidik anaknya dengan semaksimal mungkin. Masing-masing dari kita punya amal-amal soleh. Nah, amal-amal soleh ini insya Allah ada bobotnya di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dipersilahkan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempergunakan bekal kita itu sebagai sarana agar doa kita diterima sama Allah Jalla wa Ala. Dengan kita katakan misalnya, wahai Rabbi, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, saya sudah beriman kepadamu wahai Rabbi. Saya berharap andaikan iman, sholat, zakat, haji saya diterima oleh Engkau wahai Rabbi, maka tolong kabulkanlah doa saya dengan perantara amal-amal yang sudah saya kerjakan. Saya sudah berusaha untuk menjalankan apa yang Engkau perintahkan wahai Rabbi. Saya sudah berusaha untuk meninggalkan apa yang Engkau larang wahai Rabbi. Amal-amal yang saya sudah kerjakan ini, tolong wahai Rabbi, jadikan ini sebagai sarana agar Engkau berkenan untuk mengabulkan doa saya. Ini tawassul dengan amal soleh. Ada dalilnya enggak? Ada. Dalilnya adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat 16. Surat Ali Imran ayat berapa? 16. Bunyinya apa? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Ini Allah sedang bercerita tentang doanya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, mereka berkata kepada Allah, Rabbana innana amanna, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Sesungguhnya kami telah beriman. Jadi di sini mereka melaporkan, dan Allah sudah tahu sebenarnya, ya. Allah sudah tahu. Dia mengatakan, wahai Rabbi, kami sudah beriman, kami sudah beramal, kami sudah sholat, kami sudah puasa, kami sudah zakat. Inilah keimanan kami wahai Rabbi. Terus permintaannya apa? Faghfir lana dzunubana. Apa artinya faghfir lana dzunubana? Ampunilah dosa-dosa kami, waqina adzabannar, lindungilah kami dari siksaan neraka. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan. Insya Allah masing-masing dari kita punya amal soleh yang kita berharap semoga diterima, walaupun kita tidak yakin betul bahwasanya amal kita diterima. Kita tahu ini ada amal yang, ya Allah, saya berusaha amal ini saya lakukan dengan ikhlas. Mungkin pernah suatu saat kita bersedekah kepada orang miskin dan tidak ada yang tahu. Barangkali orang miskin itu juga tidak tahu bahwasanya kita yang bersedekah, karena saking kita ingin supaya amal kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entahlah bagaimana caranya, apakah kita masukkan ke kantongnya ketika dia sedang tidur, ya. Tahu-tahu dia, dia ada duit terus dinomplok, siapa ya sing ngebroki? Karena saking kita tidak mau, saking kita pengen menyembunyikan amalan kita masukkan misalnya, atau kita masukkan entah bagaimana caranya ke pintu rumahnya, sebagaimana dilakukan para ulama kita dahulu. Ketika mereka akan berinfak, mereka infaknya malam-malam, ngusung apa? Ngusung gandum sampai punggungnya ini sampai ngapal, ya. Jadi setiap malam ketika orang-orang sudah pada tidur, dia keluar dari rumahnya, dia usung gandum itu, dia letakkan ke rumahnya orang miskin. Malam ini kasih ini, nanti besok lagi setelah orang pada tidur, dia keliling taruh di orang miskin berikutnya. Keesokan harinya orang-orang miskin buka pintu, masuk, wah, masya Allah, rezeki dari langit. Nah, dari Allah, memang betul dari Allah, cuman lewat orang tadi. Dia berusaha untuk bagaimana caranya supaya amal solehnya yang mengetahui cuma dia sama Allah. Nah, ketika kita beramal seperti itu, kita berharap amalan kita diterima sama Allah. Nah, kita sudah punya bekal ini, kita sudah punya modal. Insya Allah kita berharap amalan ini diterima sama Allah. Suatu saat kita kepepet, ya. Anak kita sakit parah misalnya, sedangkan kita sudah berobat, sudah berusaha, tapi belum ada tanda-tanda kesembuhan.
Kita ingat, ya Allah, saya pernah beramal seperti ini, tidak ada yang mengetahui amalan tersebut. Saat itu kita berdoa, kita menghadap ke arah kiblat. Nah, kita mungkin sholat dulu, ya, sholat malam dulu. Ketika kita sujud, kita berdoa, wahai Rabbi, saya sudah beramal dengan amalan yang saya harap saya ikhlas di dalamnya. Maka wahai Rabbi, tolong kabulkanlah permintaan saya. Saya ingin anak saya sembuh, wahai Rabbi. Ini namanya tawassul dengan amal apa? Soleh. Ya silahkan. Kita mengetahui masing-masing dari kita, insya Allah punya amal soleh. Entah itu bentuknya sedekah, entah itu bentuknya puasa, entah itu bentuknya salat, entah itu bentuknya zikir. Kita bisa gunakan itu. Kita punya modal itu untuk kita jadikan sebagai bahan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya selain surat Ali Imran ayat 16, juga surat Ali Imran ayat 193. Ya, 193 nanti bisa dibaca di rumah. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah kita akan bawakan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah tabaraka wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.